Ya, nanti Pendeta Korwil masuknya di mana? Nanti masuk di khotbah aja. Nggak, maksudnya nggak langsung masuk sekarang di frame? Ya. Apa Ya. nanti? Hah? Ya, ini lagi apa? Lagi mencoba untuk masuk. Jadi kita tunggu Pendeta Korwil dulu. Dimulai aja, kata Pak Korwil. Oh iya. Ya, untuk petugasnya sekarang nanti yang khotbah adalah Pendeta Korwil, yang liturgis nanti Amang Penatua Siaan, kemudian yang dua capat nanti Bapak Pendeta kita, kemudian yang tugas memimpin pujian nanti Sudung dan Pri. Ya, sebelum kita mulai ibadah rumah tangga, jadi kita baca dulu kembali lagi aturannya, karena kita ibadahnya di sini online menggunakan Google Meet, jadi diperlukan aturan supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Aturannya adalah pertama dalam hal bernyanyi, nanti dalam hal bernyanyi liriknya nanti akan ditampilkan di slide, nanti akan tampil semuanya di tempat masing-masing. Nah, kemudian kita bisa bernyanyi di tempat masing-masing, tapi mikrofonnya dimatikan saja untuk bernyanyi. Nanti hidup mikrofonnya hanya yang bertugas bernyanyi saja. Jadi kita cukup mendengar satu orang yang nanti yang ditugaskan nanti Sudung, nanti cukup suaranya Sudung dan Tri aja kita dengarkan bernyanyi, dan kita bisa bernyanyi di tempat masing-masing. Itu jadi supaya suaranya nanti tidak terdengar kejar-kejar gitu, karena mungkin koneksinya tidak sama kecepatannya. Begitu. Kemudian untuk persembahan juga nanti karena kita di tempat masing-masing, jadi persembahannya dikumpulkan sendiri aja dulu, nanti bisa diberikan ke gereja pada saat datang ke gereja atau mungkin ditransfer ke rekening bendahara. Begitu saja, tidak banyak aturannya, hanya itu saja. Jadi, atau mau ada di tempat pendeta? Ya, ada Pak Sekretaris. Nanti lagu setelah persembahan atau lagu persembahan itu Kidung Jemaat 433 itu langsung dinyanyikan oleh song leader. Baru kemudian Kidung Jemaat nomor 329 ayat 1 itu gantinya amin amin ya. Nah, itu nanti juga langsung song leader yang menyanyikan tanpa harus dipandu secara otomatis. Seperti minggu-minggu yang lalu. Itu Pak Sekretaris. Terima kasih. Ya, terima kasih Mang. Mungkin yang tidak mempunyai acaranya, yang 433 yang disebutkan pendeta tadi adalah lagu pas persembahan, kemudian yang 329 nanti lagu terakhir setelah selesai ibadah. Jadi kita bernyanyi tidak menyebutkan amin amin, tapi bernyanyi dari kanti 329, nanti liriknya akan ditampilkan. Begitu saja kira-kira. Kalau begitu acara ibadah rumah tangga kita ini bisa kita mulai, sehingga saya serahkan kepada Mang Siahaan sebagai liturgis. Silakan, Mang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita dalam mengikuti ibadah kebaktian pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 2. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2, Puji Yesus. Puji Yesus. Kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat,
kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, yang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena itu, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami, agar kami merindukan yang ada di sorga. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan semua dan menaklukkan yang menghalangi kami untuk memperoleh kesentosaan. Tambahilah kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang pada akhirnya, dan kami menerima mahkota daripadamu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 279 ayat yang pertama. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat Pelengkap Kidung Jemaat 279 ayat 1, semua orang ingin kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran. 1, 2, 3, ya. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran.
Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendalam khotbah pada ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini, yang terambil dari kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai 17. Amos 7 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menangkap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkaranya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini orang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Kita kembali mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat kelas 27 ayat 1 sampai 2. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan. 1, 2, 3, ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh
suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa salibku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Silakan Amang Pendeta untuk berkhotbah. Akan dapat menghadapi segala Mic-nya belum kedengaran, Amang. Masih belum? Coba saya ganti dulu perangkatnya dari laptop ke HP. Ini di mute dulu. Oke, itu biar di situ. Biar saya bisa dapat lihat sebanyak-banyaknya manusia. Baik, kalau ini sudah dengar. Bisa, Amang. Ya. Sudah, Amang. Tutup suaranya. Cuma gambar terbalik, Amang. Dari sini. Bukan, mana. Sebentar ya, sabar Bu ya, ini karena terpaksa pakai dua perangkat supaya jangan berdengung. Saya akan tutup suaranya satu. Baik. Ya. Nah, kalau begini kedengaran ke suaranya? Sudah bagus, Amang. Baik. Ya. Ya, nggak usah nggak usah heran jika wajah saya mungkin tampil di dua layar, ya. Baik, yang satu di laptop, yang satu di HP, supaya saya bisa melihat lebih banyak di HP. Nah, baik, satu sudah ditutup. Nah,
Masih ingat tema minggu yang lalu? Pergi dan beritakanlah firman. Dalam konteks itu, dalam tema itu, kita masih tetap membaca firman Tuhan Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, dengan cepat ya berdasarkan wajah-wajah yang saya lihat di kamera laptop di depan saya akan minta dengan menyebutkan nama, mohon maaf untuk membaca ya beberapa ayat-ayat yang saya minta nanti secara bergantian. Nah, baik, saya mulai dengan judul dan ayat di bawahnya. Panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Silakan Hasudungan. Makanya jangan melamun. Sementara ia berbicara aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Lanjutkan Bapak Riris. Skill berapa, Bang? Ya, skill berapa ya, Mang ya? Loh, pasal 2, Bapak Riris silakan. Ayat berikutnya. Ibu apa Bapak ini ya, yang namanya Riris di layar. Ayo, dilanjut. Yang Amang pakai kacamata. Oh ya, siap. Karena di layar namanya Riris Fatmawati. Itu istri itu Amang, cuman Baik, lagi silakan, dinas. Mang. Sambung. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah durhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Dilanjut yang pakai nama Irwan Maranatha. Jika sudah selesai baca, silakan di mute. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ayat 5 kita bersama-sama. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian Bapak Ibu, bahwa topik pergi dan beritakanlah firman Allah rupanya sejak zaman Israel kuno, yaitu sejak di masa zaman nabi-nabi, perintah itu sudah ada. Nah, lalu kemudian setelah kedatangan Yesus, perintah itu justru kembali diperbaharui. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai amanat agung ya, yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ya, ayat 19. Nah, untuk menyegarkan memori kita, ya silakan ya Inang Rumanta Situmorang ya,
Tolong bacakan Matius 28, ayo. Matius Ayat 12 19. Matius 28 ayat 19. Ya, Sebentar, Ma. itu persis sama dengan yang di Yeskiel ini. Ya, namun kembali menjadi perintah baru bagi semua orang yang percaya, bukan hanya bagi para nabi, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Silakan Inang Situmorang, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau di zaman nabi-nabi perintah untuk pergilah, ya, menyampaikan berita belum disertai dengan tindakan baptis dan ajar. Hanya perintah untuk memberitakan firman. Satu hal yang mesti kita ingat, bahwa tugas yang diberikan kepada setiap orang percaya oleh Yesus Kristus di zaman anugerah, yaitu zaman setelah kedatangan Yesus sampai sekarang, ini disebut zaman anugerah. Anugerah bagi setiap orang yang mendengar kabar baik, berita keselamatan, Injil. Tugas kita hanya memberitakan. Ya, kita tidak bertanggung jawab untuk membuat orang itu menerima berita. Tetapi tugas kita adalah wajib memberitakan. Sama seperti pada zaman Nabi Yeskiel ini. Ya. Ayat 5 yang kita baca tadi. Baik mereka mendengarkan atau tidak. Nah, berita harus tetap disampaikan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, di zaman sekarang ini, ya, jika tugas amanat agung itu diberikan kepada setiap orang percaya, ya, tanpa harus berpredikat pendeta, penatua, evangelis, atau diaken, tetapi kepada orang yang sudah, ya, percaya menerima keselamatan, maka wajib memberitakan firman Allah. Oleh karena itu, ya, di era media sosial sekarang, ada banyak cara untuk memberitakan tanpa harus melalui mimbar di dalam gereja atau pada ibadah-ibadah resmi di mana orang-orang berkumpul untuk mendengarkan firman. Tetapi lebih melalui terutama berita itu sampai kepada orang di sekitar di mana kita ditempatkan Tuhan, yaitu melalui sikap. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, Alkitab mencatat ada 4 Injil, ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, itu Injil yang tertulis, ya, yang bisa dibaca. Ya, tetapi ada Injil yang bisa didengar, ada Injil yang bisa dilihat, yaitu diantaranya adalah Amang Power Aritonang. Nah, inilah yang disebut Injil kelima, Injil yang bergerak, Injil yang hidup, Injil yang bisa dilihat gerak-geriknya, Injil yang bisa didengar perkataannya. Jika Kristus ada di dalammu, Amang Power Aritonang ini amang atau masih pemuda?
Amang. Oke, saya sudah bisa dengar bahasa bibirnya amang. Walaupun lagi di mute ya. Nah, jadi itu maknanya. Jika kamu di dalam aku, jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka akan terlihat gambar Kristus, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Jadi Ibu Situmorang, Bapak Huta Galung, Amang Power Aritonang adalah Injil kelima yang tidak dibaca orang tetapi didengar dan dilihat orang. Beritakanlah Injil dengan sikapmu. Beritakanlah Injil dengan perkataanmu. Itulah yang membuat kita ini menjadi saksi Kristus. Kristus diam di dalam aku. Aku diam di dalam Kristus. Itulah amanat agung. Ya. Inang Situmorang, Bapak Huta Galung, kebetulan ini yang ada terlihat di layar saya, ya, dan Amang Aritonang. Ya, tugas kita hanya memberitakan, tidak bertanggung jawab untuk membuat orang itu menerima. Ya, soal apakah orang itu menerima Injil atau menolaknya, itu urusan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan membuat orang itu menerima atau menolak. Nah, itu logikanya. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, ya, jika minggu yang lalu kita diingatkan jangan fokus kepada fasilitas. Ya. Minggu yang lalu yaitu firman Tuhan yang kita bisa baca di Markus 6 ayat 6 sampai 13, dilarang membawa bekal, dilarang membawa uang, dilarang membawa pakaian cadangan kecuali yang melekat di dalam. Apa itu semua? Itu semua fasilitas. Ya. Jadi biarkan Tuhan yang melengkapi semua itu dengan menggerakkan orang-orang untuk melengkapi fasilitas. Nah, demikian pengantar untuk kita masuk kepada sharing. Ya, satu hal lagi yang perlu kita tahu, silakan saya minta yang ada terlihat di layar ini. Ya, saya minta yang terlihat di layar ini barangkali Amang Huta Galung. Nah, coba buka kitab Roma, Amang. Ya, karena kenapa perintah memberitakan itu yang perintah terakhir dari Yesus sebelum dia naik ke sorga? Jawabannya ada di kitab Roma pasal 10 ayat 14 sampai 17. Silakan Amang Huta Galung bantu kita semua untuk baca. Roma pasal 14. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? 17. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih Amin. Mang Tagalung. Terima kasih Aman Panggabean. Itulah persoalan. Ya, itu sebabnya Yesus melakukan pengutusan sebelum dia naik ke sorga. Ya, karena ini persoalannya. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka atau orang-orang itu dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi tugas kita adalah tugas untuk memberitakan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara ciptaannya, Allah yang mengasihi ciptaannya meskipun memberontak, mendurhaka, Allah yang rela menjadi manusia hanya untuk menebus manusia itu dari kuasa iblis. Allah yang siap mati untuk mengganti kematian manusia yang kekal supaya bisa menjalani kembali hidup yang kekal. Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyediakan tempat bagi Bapak Zulfikar Ferdianto, bagi keluarga Irwan Maranatha, bagi kita semua, tempat yang sangat luar biasa gemilang, yaitu di sorga. Itulah yang harus kita beritakan. Jadi jangan berkata bahwa itu adalah tugas pendeta, bahwa itu adalah tugas penatua, itu adalah tugas majelis. Itu adalah anggapan yang salah. Saya sudah katakan di awal, kabar baik itu, Injil itu, di Alkitab memang hanya ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi sesungguhnya ada Injil kelima, yaitu setiap orang yang percaya. Injil yang dapat dilihat, Injil yang dapat didengar, dilihat segala tindak gerak-geriknya, didengar setiap perkataan dari buah pemikiran, yaitu pemikiran yang sudah diperbaharui, yang sudah dikuduskan, yang sudah diselamatkan. Itulah orang percaya. Ya. Satu hal lagi saya mau bertanya, ya, dalam kaitannya dengan ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pertanyaannya kepada seluruh jemaat GKPI Jogja. Namun sebelum pertanyaan ini saya lanjutkan, saya ingin bertanya, adakah kita yang tahu, yang ikut kebaktian sektor secara virtual ini, sudah berapa lama GKPI Jogja ini hadir di bumi Jogja ini? Berapa tahun? Ada yang tahu? Paling tidak berapa tahun Jogja dirayakan ulang tahunnya pada tahun yang lalu? Itu maksud saya. Tahun lalu ulang tahun keberapa? 56. 56. 56 tahun. Ya. Berarti tahun 27.
Jogja 56 Amang. Jogja 56 ya. Baik. Pertanyaan lanjutannya. Selama GKPI Jogja, persekutuan orang-orang yang percaya hadir di bumi Jogja ini, ya, ayo, sudah adakah mengutus, ya, memberangkatkan anak jemaatnya menjadi pemberita kabar baik? Ayo, bagaimana Ibu Guru Jemaat? Belum. Belum. Belum ada. Belum ada. Coba bayangkan, 56 tahun belum mengutus seorang pun. Ya, itu dia yang di Roma. Gereja yang misioner. Ya, gereja tanpa pengutusan. Itu gereja yang tidak ber-PI, yang tidak misioner. Ya, oleh karena itu, ya, maka ke depan ini pada periode PHJ Ibu Surabaya oke, karena tertulis di depan laptop ini layarnya Ibu Guru Jemaat Surabaya oke. Ya kan? Jadi harus membuat program, membuka peluang kepada anak jemaat untuk diutus, ya, menjadi pembawa kabar baik, atau dengan bahasa gamblang menjadi pendeta, menjadi evangelis yang dibiayai, kalau tidak bisa sepenuhnya 100% oleh jemaat Jogja, paling tidak 50%, 60%, 70%, ya, selama dia studi mempersiapkan diri menjadi pemberita Injil, justru seluruh jemaat GKPI Jogja bertanggung jawab membiayainya. Jangan katakan tidak bisa, jangan katakan tidak ada uang. Saya mau tanya dulu Ibu rumah atas itu orang, Bu, anaknya sekarang sudah kelas berapa? Dibuka mic-nya, Bu. It's coming. Nah, anaknya sekarang sudah kelas berapa? Kuliah? Kelas 5 SD, Amang. Kelas 5 SD. Oke. Bapak Uta Galung, sudah ada yang tamat kuliah pasti ini? Sudah seluruhnya, Bang. Sudah seluruhnya. Ibu Guru Jemaat? Sudah lulus semua. Sudah lulus semua. Bayangkan satu keluarga bisa menyekolahkan beberapa anak. Ibu Guru Jemaat, berapa kakak ini warga jemaat Jogja? 67. 67. Bohong kalau dibilang tak sanggup menyekolahkan satu orang. Sementara satu keluarga bisa menyekolahkan 3 anak, 4 anak sekaligus. Ayo, bayangkan kalau 67 kakak atau 50 kakak atau 40 kakak saja bergotong royong memberangkatkan satu anak jemaat untuk menjadi sekolah pemberita firman, yaitu sekolah teologi. Nah, itu maksudnya jemaat Jogja mengutus. Jemaat Jogja memiliki misi supaya benar-benarlah GKPI Yogyakarta sudah ikut secara langsung melaksanakan amanat agung, mengutus. Sebab itu persoalannya, ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah, itu dia. Ya, sebab sudah jelas tertulis di ayat 17 dari kitab Roma ini. Tujuan pemberitaan firman adalah agar orang mendengar firman dan kemudian menjadi percaya dari mendengarnya. Sebab ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Nah, sekarang mari kita sharing diskusi.
ya, tentang tekad Jemaat Jogja menjadi pengutus, supaya ada yang pergi dari tengah-tengah Jemaat Jogja menjadi pemberita firman. Saya mulai dengan Ibu Guru Jemaat membuka pikirannya untuk program 2022, apalagi di Jogja ini ada UKDW, agak jauh sedikit Salatiga, ada Satya Wacana, yang semua sekolah ini dirujuk oleh GKPI. Geser sedikit ke Jawa Barat, Bandung, ada sekolah STT Cipanas, masuk ke DKI, ada STT Jakarta, ke Sumatera, ada STT HKBP, Abdi Sabda, ke Makassar, ada sekolah Jipre, Intim. Ayo, ya. Persoalannya setiap kali ada penerimaan murid baru, ya, GKPI Jogja mungkin tidak membacakan penerimaan itu. Nah, sehingga jemaat tidak tahu, anak-anak PP tidak tahu. Tidak tahu. Mulai tahun depan, Ibu Guru Jemaat bersama PHJ mesti membuka program itu. Bersedia mengutus. Jangan katakan tidak ada uang. Satu keluarga bisa secara serentak menyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA, lalu meningkat. SMA, kuliah. Bahkan ada yang S2, Amangutagalung, semua sudah selesai. Kan gitu? Ayo, itu satu keluarga loh. Nah, monggo kita dengarkan. Kita masuk sekarang di sharing. Monggo. Mulai dengan Ibu Guru Jemaat. Terbuka sekarang pikirannya untuk membuat program pengutusan. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Maskernya Bu, Ibu di rumah, nggak ada orang di sekitar. Ada bumil sama lansia Pak, jadi saya belum jelas. Ya. Orang serumah itu sudah steril. Ya, terima kasih. Saran yang sangat bagus. Loh, kok ngadet suara Ibu? Oh, di sini yang koneksinya tidak stabil, ada informasi. Jangan-jangan Ibu sudah berbicara terus ini, kami nggak dengar. Ya. Koneksi tidak stabil. Aduh, putus. Baik, kita mendengarkan pemikiran Amangutagalung tentang Jogja mengutus. Silakan. Ya, terima kasih Amang. Memang kalau kita pikir-pikir seperti yang dibilang Ibu Guru Jemaat, sudah 56 tahun GKP Jogja. Tapi kemungkinan muda-mudi dari anak-anak dari Jemaat Jogja masih belum berkesempatan. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang, Amang. Ya. Jika Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anak jemaat, sudah pasti Amangutagalung akan mensupport ya 20%. Lalu keluarga yang lain 7%, keluarga yang lain sekian persen, akhirnya 100%. Amin Amangutagalung. Amin, Amang. Amin. Begitu. Bagaimana dengan Ibu Rumanta? Walaupun masih SD, masih panjang perjalanan anakku sekolah. Ayo. Adakah tekad untuk bersama mengutus? Baik, Amang. Terima kasih, Amang. Kalau dari saya, cuman mendukung aja, Mang. Kalau memang ada programnya, kita ikut mendukung, Amang, sebagai jemaat GKP, ya, Mang. Puji Tuhan, 2% pun itu dukungan. Ya, kalau Ibu pun cuma bisa hanya memberikan katakanlah untuk biaya fotokopi anak yang sekolah itu, puji Tuhan
itulah namanya gotong royong. Ya, gitu. Bagaimana menurut Bapak Zulfikar Ferdianto? Monggo. Ya, mendukung. Nah, Bapak sekarang punya anak sudah di pendidikan tingkat apa? Yang paling besar SD. SD. Ya, jangan halangi jika yang SD ini kemudian berniat menggantikan Pendeta Hadi 15 tahun kemudian. Ayo. Pasti orang tua di sini juga nggak akan mungkin menghalangi. Kan Ya, semuanya siapa itu baik tahu nanti tempatnya. pendetanya jadi miskin, tak bisa jadi tempat sandaran. Kalau insinyur, kalau sarjana hukum, masa depan cerah. Padahal pendeta ini yang paling cerah hidupnya karena menghadapinya semuanya dengan rasa syukur. Walaupun Pendeta Hadi terserang penyakit yang sangat berbahaya, lihatlah dia sekarang sudah senyum di layar itu, ya kan? Pendeta Hadi pun tetap semangat. Pada prinsipnya Bapak Zulfikar Ferdianto pun akan ikut mendukung program mengutus anak jemaat menjadi pemberita firman. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu Surabaya oke, sudah muncul lagi. Tadi sinyalnya hilang. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf, tadi mati sendiri ya Pak Pendeta. Jadi ini cari pertolongan. Maaf tadi terputus. Baik, kalau tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa kita harus bisa mengutus. Tapi untuk selama ini yang saya tahu bahwa anak-anak kita itu walaupun dia memilih di UKDW, tapi yang dia pilih itu tidak jurusannya teologi ya. Dia pilih ke jurusan-jurusan yang lain seperti itu. Tapi saya bersyukur dan terima kasih, semoga Tuhan mendengarkan doanya. Jadi Yosef itu pengen masuk jadi pendeta. Semoga nanti Yosef kuliah di Jogja dan mengambil di UKDW teologi ya. Dan semoga nanti jemaat bisa menjadi sponsor buat Yosef. Itu harapan saya. Ini apa? Iya. Oh, Yosef. Yosef namanya Pak Hadi. Iya. Iya. Kalaupun nanti Yosef di usia SMA tidak lagi ada di Jogja, tetapi di GKPI yang lain, Jogja tetap bisa mengutus. Ya. Nah, jadi PHJ mestinya menghimbau anak-anak jemaat melalui warta dengan membacakan berita penerimaan mahasiswa baru di UKDW, di STT Jakarta yang selalu ada brosurnya 3 bulan menjelang penerimaan mahasiswa baru. Jika itu diberitakan, semoga kemudian ada anak yang tergerak, ya. Tetapi dengan catatan dalam berita gerejanya itu GKPI Jogja terbuka untuk memberikan bantuan beasiswa, ya. Sehingga anak-anak jemaat pun terdorong untuk bisa ambil jurusan teologi, jurusan kependetaan, ya. Semoga, ya. Jadi kalau menunggu Joseph sekarang kelas 5 SD, ya, 4 tahun lagi tamat SMP, ya, 3 tahun lagi tamat SMA, berarti 7 tahun lagi menunggu apakah dia memang bertekad ke sana. Nah, tenggang waktu 7 tahun, jika tahun depan mengutus, 4 tahun kemudian sudah sarjana teologi, menjadi vikar 3 tahun, sudah menjadi pendeta. Artinya
Ya, 2022 memberangkatkan 2000 tambah 7 tahun 2029 sudah ada anak jemaat GKPI Jogja yang menjadi pemberita firman Allah. Nah, itu seputar topik yang pertama. Ya, jemaat yang misioner adalah jemaat yang mengutus. Nah, monggo kita sharing tentang Injil kelima. Ya, yaitu Injil yang berjalan, yaitu setiap orang yang percaya. Apa pendapat Ibu Rumanta Situmorang? Gimana, Mang? Apa pendapat Ibu Situmorang tentang pengertian Injil kelima? Injil yang berjalan, Injil yang hidup. Ya kita harus percaya sama firman Tuhan, bahwa memang Tuhan itu ada untuk kita gitu, Mang. Karena Injil kelima tadi Emang bilang orang yang percaya. Jadi kita memang harus mengimani firman Tuhan. Nah, dalam pengertian bahwa Injil kelima itu adalah Injil yang dapat dilihat, Injil yang dapat didengar. Ya, dengan melihat Ibu, orang melihat Kristus. Dengan mendengar Ibu, orang mendengar bahasa Kristus, yaitu bahasa kasih. Itu yang saya maksud. Bersediakah kita untuk berpola hidup seperti itu? Menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita adalah orang yang percaya bahwa di dalam diri Ibu Situmorang ada Kristus. Dan itu terpancar lewat gerak-geriknya, terpancar lewat perkataannya. Dengan demikian, kita sudah memberitakan firman Allah. Bukan melalui mimbar, ya, bukan melalui ibadah-ibadah, tetapi melalui kehidupan sehari-hari. Itulah makna menjadi garam dan terang. Ya, setiap kali orang melihat kita, orang merasa damai, orang merasa sukacita. Berbeda jika setiap kali hadir di satu tempat, orang takut, orang khawatir, orang gelisah. Persoalan apa lagi yang mau dibuat Ibu Situmorang ini? Udah datang dia. Gitu loh. Tapi kalau Pak Utagalung datang ke satu tempat, waduh, udah datang Pak Utagalung, ini pasti enak ini. Ini kita pasti enjoy ini. Kedatangan yang ditunggu, bukan kedatangan yang dihindari. Begitu loh, itulah maknanya. Ya, Injil kelima. Ditunggu, dinantikan, dirindukan. Ya. Saya kebetulan ini susah menggeser peserta ini. Yang terlihat hanya terbatas. Di sini saya lihat di daftar ada Ibu Yosepin Rebecca. Kalau ngomong pasti menggeser yang lain dari layar saya ini. Silakan, monggo. Ada Romauli Sinaga, ibu atau pemuda ini. Ini rata-rata semua sudah berkeluarga ya? Sudah. Kecuali Hasudungan tadi. Ayo, mana ini Ibu Riris Fatmawati? Monggo. Ini semoga sudah benar-benar ibu, bukan lagi bapak. Masih dinas sama. Ayo, bagaimana menurut Ibu Riris Fatmawati tentang bahwa setiap orang percaya adalah Injil kelima, yaitu Injil yang bergerak, Injil yang hidup. Ini saya menjawab,
Silakan. Ya, karena istri masih dinas di rumah sakit, Amang. Oke. Ya, di rumah sakit ibu dinas melihat senyumnya aja pasien sudah sembuh 70%. Nah, itulah kalau dia menjadi Injil yang bergerak, yang berjalan. Kan begitu. Nah, mana Bapak Rudi Hartono Nebaho? Ayo. Mana Bapak Rudi? Di sini belum terlihat. Ini Ibu Romauli Sinaga. Ayo, silakan dibuka mic, kasih tanggapan. Yang pendeta itu. Hah? Oh, inang pendeta ini ya. Oke. Iya. Ya. Dulu kami hadir pada bulan berapa itu, berdoa bersama di rumah ini ada beberapa orang pendeta. Iya. Doa khusus untuk kesembuhan ibu ini. Ternyata sekarang bertemu lagi, saya sudah melihat tak ada lagi keluhan penyakit. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Sukasti Asmoro, yang mana nih? Ibu ya, Ibu Sukastinya, Sukasti Asmoro, silakan, monggo. Nah, ini pada malu-malu semua ini. Mic-nya, Bu. Mic-nya, Bu. Siapa ya? Ayo, silakan Ibu Sukasti Asmoro dibuka mic-nya. Tidak ada. Ibu Josephine Rebecca. Sudah kedengaran, Bu? Oke, Ibu Sukasti, bagaimana menurut Ibu Injil kelima? Ya, tapi maaf nanti kalau salah ya Pak Pendeta. Tidak ada yang salah, yang ada kurang pas. Menurut saya bagi orang percaya adalah kesaksian perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari harus bisa menggambarkan bahwa kita orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti orang yang mengetahui kan dia nanya siapa itu, kok perbuatannya baik, agamanya apa, percaya Tuhan siapa gitu loh Pak Pendeta. Ya, itulah maksud dari memperlihatkan gaya hidup Kristus. Orang akan bertanya, lalu orang akan memuliakan Tuhan melalui sikap kita. Terima kasih Ibu. Melihat wajah Ibu, sepertinya orang akan selalu tersenyum. Ya, itulah dia pancaran kasih Kristus di dalam setiap wajah orang yang percaya. Ibu Rumata Situmorang, ini banyak berpikir, pergumulan hidupmu sangat berat rasanya. Sehingga yang terbayang di wajah Ibu, saya lihat persoalan melulu. Payah senyum jadinya. Jadi hadapi segala situasi dan kondisi tetap dengan sukacita. Ya, sehingga senyum itu cerah wajahnya. Nah, tapi sekali termenung, gampang sekali dikuasai pikiran yang bergumul. Nah, sehingga kehilangan senyum, kehilangan sinar wajah. Benar sekali, latihlah diri Inang untuk tetap setelah persoalan. Bersama Tuhan, Inang akan selalu menemukan jalan keluar apapun pergumulanmu. Ya, supaya wajah Ibu jangan cepat-cepat berubah menjadi muram. Ya, saya lihat berulang kali saya untuk senyum, bisa senyum tapi kembali muram. Beda dengan Ibu Sukasti, sampai sekarang
senyumnya masih bertahan. Gitu loh. Iya, Mang. Sedikit cerita kemarin itu, Mang. Bulan 5, tanggal 18, abang meninggal. Di tanggal 26, bulan 5, kakak saya baru meninggal juga, Mang. Jadi masih kepikiran itu. Di dalam ya pikir bahwa bagi setiap orang percaya hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, silakan Ibu baca dulu, buka sekarang Alkitabnya, Pengkhotbah 7 ayat 1b. Ayo, supaya ya kematian yang bisa itu ya, bukanlah hal yang menakutkan, tidak dikejar, tetapi tak juga harus. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1b. Dan dibuka. Dan harus Ibu yang baca supaya ya kematian dari saudara dekat, saudara terkasih tidak menghilangkan sukacita Ibu menghadapi kehidupan ini. Baca nama. ayat keberapa, Mang? Pengkhotbah 7 ayat 1b. Coba. Sudah ketemu? Sudah Mazmur? Ya, oke. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, berarti kedua saudara Ibu sudah menemukan hari yang lebih baik. Ya. Ada seorang pun yang menghindar dari yang lebih baik. Setiap orang pasti mengharapkan yang lebih baik. Setiap orang pasti mengejar yang lebih baik. Kenapa dikatakan hari kematian? Harinya lebih baik daripada hari kelahiran. Lihatlah, hari kelahiran membawamu masuk kepada dunia yang penuh pergumulan. Hari kelahiran membawamu menghadapi berbagai peristiwa, persoalan demi persoalan. Anak bayi punya persoalan. Anak kecil punya persoalan. Anak remaja punya persoalan. Pemuda punya persoalan. Orang tua yang rumah tangga muda punya persoalan. Terus punya persoalan. Tak ada. Begitu dia lahir sudah menangis, itu persoalan dia menghadapi kesulitan bernapas, kesulitannya. Itu yang diberikan oleh hari kelahiran. Hari kelahiran memberikan orang usia atau kehidupan yang terbatas. Mas bilang 70 tahun, kalau kuat 80. Kan gitu, lebih kuat lagi bisa sampai 90-an. Ibu Sukasti Asmoro, sudah berapa usia? 70. 70. Ya, itulah. Karena ibu ini mungkin di bawah 60, bagus mengatur kesehatannya. Sehingga sekarang masih terlihat segar. Gitu loh. Nah, jadi Ibu Situmorang, ya, hari kematian menyelesaikan pergumulanmu. Nah, hari kematian membuat orang tidak lagi memikirkan persoalan. Sehingga orang sering berkata ketika seseorang meninggal lalu ada orang yang menyampaikan kata-kata penghiburan. Maka selalu dikatakan dia sudah sembuh dari penyakitnya. Benar? Itu yang diberikan oleh hari kematian. Hari kematian membawamu masuk kepada kehidupan yang kekal nantinya, selama-lamanya, tidak terbatas, tidak 70 tahun, tidak 80 tahun, tapi kehidupan yang kekal. Tetapi ya, firman yang mengatakan itu bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, itu adalah
untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau hari kematian itu datang, sesungguhnya dilarang berduka cita, tetapi justru bersuka cita. Karena apa? Karena ada juga firman yang mengatakan bahwa mati bagiku adalah keuntungan. Keuntungan. Apa untungnya? Karena dia akan masuk kepada hidup yang kekal. Apa untungnya? Karena dia akan bertemu Sang Pencipta, Allah Bapa di sorga. Maka Paulus bilang, bagiku mati adalah keberuntungan, hidup adalah Kristus. Itulah prinsip orang yang percaya. Baik. Nah, masih dalam konteks menjadi Injil yang berjalan. Saya mau tanya dulu ini, Ibu Yosepin Rebecca, adakah di dalam layar kita? Silakan buka mic-nya. Iya, Mang. Iya, Mang. Ya. Saya mamanya. Pakai HP anak saya, Mang. Ya, Injil yang berjalan itu ya diri kita sendiri. Kita bersaksi melalui perbuatan kita seperti Amang bilang tadi. Tapi kadang kita berbuat baik di mata orang tidak baik. Nah, tapi kita tetap seperti saya berprinsip tetap saya berbuat baik dengan apa yang baik saya perkirakan di dalam kehidupan saya itu. Contohnya dengan keadaan COVID yang sekarang merajalela ini, kebetulan ada adik saya tetangga yang suaminya jauh di luar kota, saya harus membawa dia ke rumah sakit. Nah, saya pikir itu sudah tantangan yang besar buat saya, tapi saya sudah melupakan semua ada penyakit di sekitar saya. Ya, itu mungkin yang bisa saya perbuat. Menurut saya baik, mencerminkan saya sebagai anak Tuhan yang mau menolong orang lain. Itu contoh kecil Amang. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dari kehidupan orang lain aja pun saya bisa belajar. Perbuatan orang yang jahat itu aja pun bisa jadi pelajaran buat saya. Itu Injil buat saya. Perbuatan saya yang jahat tentunya orang lain juga akan mungkin belajar dari saya. Oh iya, di perbuatannya jelek, saya jangan meniru itu. Mungkin itulah Amang yang bisa saya pendapat saya. Jadi, saya pribadi berusaha untuk tetap berbuat apa sesanggup saya untuk menolong orang lain, untuk mengasihi orang lain, bukan harus materi, tenaga, hanya say hello, itu sudah menurut saya itu sudah suatu yang apa ini? Bisa beritakan. Itu Amang. Ini Nang Yosepin Rebecca ini baru apa? Baru baik. Nah, sudah juga diwanti-wanti oleh Tuhan, ya. Ada 2 kali di pasal 2 ini. Ayat 5, ayat 7, ya. Bahwa dikatakan di situ, baik mereka mendengarkan atau tidak, itu ayat 5. Sampaikanlah perkataanku kepada mereka, ayat 7. Baik mereka mau mendengar atau tidak. Nah, jadi jangan berkecil hati. Tetaplah memberitakan Injil. Tetaplah menjadi Injil yang berjalan. Ya, memberitahukan lewat sikap, lewat perkataan sehari-hari. Kalau ada yang tidak menerima, itu pun sudah diingatkan oleh Tuhan. Pasti akan ada. Di antara 10 pendengarmu, di antara 10 tetanggamu, di antara 10 teman sekerjamu, yang setiap hari melihat gerak-gerikmu, yang setiap hari mendengar perkataanmu,
tidak 10-10-nya akan menerima. Selalu ada Judas Iskariot yang akan menolak. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti Ya, Mang. menjadi Terima injil kasih. yang amin. Ya, baik. Nah, saya belum menegur sapa yang lain, misalnya yang ada di layar kita ini. Monica Siregar, yang mana nih, Ibu Monica? Ya, belum. Oke, silakan. Nanti setelah itu Mila Francisca. Silakan Ibu Monica. Ada perintah seperti Tuhan Yesus bilang yang di Matius 11 ayat 28 itu kan perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi setiap kita anak Tuhan khususnya kita wajib memang sebenarnya memberitakan Injil. Kita ini adalah surat terbuka Kristus yang bisa dilihat semua orang, gitu. Jadi otomatis kita seperti surat Kristus yang terbuka itu, kita harus memang menjadi saksi dari setiap perbuatan, perkataan, atau apapun dimanapun kita berada. Baik. Pertanyaan saya agak saya rubah sedikit kepada Ibu. Apa kendala yang paling sering Ibu temukan, yang paling sering datang di saat Ibu mau melakukan kehidupan menjadi saksi Kristus, entah itu lewat sikap pun lewat perkataan? Apa yang sering menjadi halangan, kendala yang membatasi? Silakan, monggo. Sepertinya kayaknya tidak ada yang membatasi ya, Mang. Tidak ada yang membatasi saya, cuman kadang-kadang kita selalu terikat sama keluarga, gitu loh. Istilahnya gini, mungkin kalau saya sendiri kali ya, hidup sendiri gitu ya, mungkin saya bisa jadi misionaris atau apa, memberitakan Injil. Tapi karena saya mungkin masih terikat sama keluarga, punya anak-anak. Baik Bu, konteksnya Ibu bukan menjadi tenaga seperti pendeta, evangelis, atau penatua, tetapi sebagai orang percaya yang diwajibkan memberitakan Injil sebagai Injil terbuka yang kelima melalui sikap dan perkataan yang mencerminkan orang Kristen atau orang pengikut Kristus melalui sikap dan tindakan. Bukan berarti harus meninggalkan keluarga, tetap di lingkungan rumah, tetap di tempat bekerja, tetap di kumpulan ibu-ibu satu RT, ya, tetapi apa yang menghalangi, itu yang saya maksud, untuk bisa mempersaksikan diri bahwa ibu adalah murid Kristus. Monggo, itu maksud saya. Kayaknya nggak ada yang menghalangi ya, Mang. Ada ya, karena gini, saya punya pekerja di rumah, ya, yang tidak satu iman dengan saya. Bagaimana saya harus melakukan yang terbaik supaya dia bisa melihat saya ini adalah anak Tuhan Yesus, gitu aja. Ya. Gitu aja. Jadi ini kesaksian saya, Amang. Dulu saya sekolah dulu di Jakarta. Teman saya, dia bukan melihat saya menyampaikan selalu firman Tuhan, tapi dari perbuatan saya dia tahu dia bertobat gara-gara saya. Itu yang saya maksud, ya. Menjadi Injil yang terbuka untuk dilihat dan didengar. Kalau yang di Alkitab itu untuk dibaca. Ya. Nah, baik. Terima kasih Ibu. Puji Tuhan, Ibu tidak ada halang-halangan yang berarti untuk menyampaikan berita Injil lewat sikap dan perkataan di mana Ibu ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Saya lanjut ke Ibu Mila Francisca yang sudah membuka mic dari tadi, udah pengen ngomong nih kayaknya. Silakan Bu.
Oh, pakai akun Semila, itulah. Laptopnya Abang itu. Baik. Ini di atasnya ada M, Manungkun. Manungkun. Ayo, Bapak Penatua. Manukun. Silakan Bapak, kasih pandangan. Pertanyaannya sama, apa kira-kira halangan untuk memperlihatkan diri dalam sikap dan perkataan sebagai Injil yang kelima dalam kehidupan sehari-hari? Monggo, silakan. Nah, berarti Bapak ini sambil apa kali ya, bekerja atau bagaimana? Nah, di sini ada Joseph siapa ini? Banyak kali dari sini. Sudah. Saya kembali dulu ke Pak Julfikar Ferdianto. Dari tadi setia mendengar. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak di tempat pekerjaan, di lingkungan, apakah Bapak ada merasa halangan untuk memperlihatkan sikap hidup sebagai pengikut Kristus, misalnya halangan budaya, halangan apa gitu, sungkan atau apa, halangan karena minoritas? Monggo, silakan. Halangannya malah dari saya sendiri ya Bang, karena saya masih manusia kan, jadi pengennya kita kan melakukan yang terbaik ya. Kalau cuma kan kadang-kadang kita masih, kebetulan saya ngomong di lingkungan kerja saya juga masih bisa marah, saya masih bisa lepas tidak bisa menahan diri. Buat saya itu hal yang sangat manusiawi. Kalau di eksternal, dari eksternal sih setahu saya nggak ada, setahu saya. Ya, baik. Mungkin ini berguna buat Bapak. Tapi kalau saya lihat wajah Bapak, wajahnya yang penuh kesabaran. Jauh dari kesan pemarah. Monggo Bapak, 1 Korintus 13, tolong dibuka. 1 Korintus pasal 13. Sudah ketemu Pak, ayat 4. Satu Korintus pasal 13. Oke. Ayat 4. Ayat 4 sampai ayat 7. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Baik. Itulah unsur kasih ya, yang memang jika dia di dalam Kristus semestinya dia memiliki itu. Sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan dan seterusnya. Tidak semua orang memilikinya secara otomatis, tapi itu memang dikejar, diupayakan dengan cara pelatihan rohani. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Salah satu diantaranya tadi Bapak masih langsung mengatakan belum bisa mengendalikan emosi atau amarah menghadapi teman-teman sekerja. Sebenarnya Bapak berniat untuk panjang sabar. Sebenarnya menerjemahkannya tidak seperti itu, Amang. Jadi bukan saya jadi gampang marah, bukan seperti itu. Cuma kan terus terang saya masih manusia, jadi
kadang-kadang kan mungkin ada tekanan atau apa, seharusnya kita bisa memanage hati kita, tapi pada prakteknya ternyata orang melihatnya berbeda gitu. Pasti tidak dalam konteks disengaja seperti itu kira-kira, Mang. Ya, itu sebabnya saya katakan di awal, unsur kasih itu tidak dibawa lahir, tetapi diperoleh melalui pelatihan rohani. Ya, yang di dalam Kolose dibilang terus-menerus diperbaharui. Ya, dalam Kolose 3 ya disebutkan di situ terus-menerus diperbaharui. Nah, saya coba tadi mendalami pikiran Bapak, tidak sengaja marah kalau sudah tak bisa lagi katakanlah mengontrol, bukan jadi pemarah, tetapi tak bisa suatu saat pada saat tertentu tiba-tiba tanpa diingini muncul rasa marah itu dan terungkap, entah itu lewat kata atau lewat sikap. Nah, saya yakin Bapak memiliki kerinduan untuk memiliki secara sempurna, dan semua bisa memiliki secara sempurna unsur kasih yang ada di 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang sudah Bapak baca tadi. Kita semua bisa. Saya dulu juga termasuk orang yang gampang emosional, bahkan saya sudah menjadi pendeta. Tetapi berkat pelatihan rohani yang terus-menerus, saya terus-menerus diperbaharui. Ya, sampai saya kemudian menemukan ayat itu, lalu saya cek diri saya, mana yang sudah saya miliki, mana yang belum. Ya, dari unsur kasih yang tertulis di 1 Korintus 4-7 itu. Nah, membantu Bapak sama seperti saya dulu dibantu oleh dosen saya dengan ayat itu. Bapak panggilannya di kantor siapa? Ferdi. Monggo, silakan Pak Ferdi baca kembali ayat itu. Tetapi setiap kata kasih dan kata iya yang Bapak temukan, gantilah dengan Ferdi. Monggo. Semoga ayat ini menolong, menyemangati, mengingatkan bahwa Bapak rindu memiliki sempurna unsur kasih itu. Silakan Pak. Apa tadi yang diganti? Memang, sorry. Kasih dan kata iya. Kata kasih dan kata iya. Iya. Diganti nama saya gitu maksudnya? Benar, panggilan tadi Ferdi. Monggo. Iya. Ferdi itu sabar. Ferdi itu murah hati, ia tidak cemburu. Ferdi tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ferdi tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, jadi tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, jadi tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Welcome to the newborn man in Christ. Ya, selamat datang menjadi manusia baru yang mengejar kasih Kristus dalam kehidupan. Satu demi satu Bapak Ferdi akan memperolehnya. Ya, dengan pertolongan Roh Tuhan. Monggo Bapak Ibu semua yang mendengar ini, ya kita harus mengejar ya kehidupan kasih di dalam Kristus itu dengan unsur yang disebutkan tadi di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus 13 ayat 4-7. Hanya dengan demikian melalui pelatihan rohani yang terus-menerus. Saya akan bacakan kenapa memang tidak dibawa lahir. Ya, itu yang ada di dalam Kolose pasal 3. Bagi orang yang sudah percaya, dia harus berjuang membuang tabiat manusia lama untuk memperoleh tabiat manusia baru. Ya. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 10. Intinya nanti di ayat 10.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, setelah percaya maksudnya, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Ini dia, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Gambar Khaliknya. Pada dasarnya manusia ini adalah imago Dei, gambar Allah, yang memiliki sifat kasih, sifat kudus, sifat mulia, tapi rusak oleh dosa, tercemar oleh dosa, sehingga kita meninggalkan, kita kehilangan gambar Allah itu. Kedatangan Kristus, ya, yang sudah kita dengar beritanya disampaikan oleh para pemberita Injil, yang sudah kita bisa dapat baca di dalam kitab suci kita, itu adalah upaya memperbaharui kita terus-menerus sampai kembali gambar Allah itu kita miliki, yaitu kasih, kekudusan, kemuliaan sebagai ciptaan Tuhan. Terima kasih buat kita semua. Akhirnya waktu juga lah yang memisahkan kita. Jam di studio kami, Pastori GKPI Jogja, menunjukkan pukul 20.44. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami mendalami firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa amanat agung yang Tuhan sampaikan di saat akan naik ke sorga adalah bagi semua orang yang percaya. Tidak harus menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi evangelis, atau menjadi majelis di tengah-tengah organisasi jemaat. Tetapi sebagai apapun kami, Tuhan tempatkan di tempat kami berada sekarang. Apakah sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai wirausaha, bahkan sebagai pekerja kasar sekalipun. Kami adalah Injil yang berjalan, yang dapat didengar, yang dapat dilihat, perkataan dan perbuatan kami. Itulah yang harus kami lakukan, menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang, yang selalu memberikan rasa damai dan sukacita dimanapun kami hadir. Kami bergumul untuk mengejar unsur kasih yang harus kami miliki agar dapat menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Siapapun yang ikut mendengar, tolonglah untuk mengejar unsur-unsur kasih itu, sebab itulah yang menjadi sifat dasar-Mu ya Bapa di sorga, yang juga menjadi sifat dasar kami saat penciptaan mula-mula itu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Pujilah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi dalam Kristus Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Hadi. Ya, kami serahkan kepada yang liturgis, Bapak Penatua Hasiahaan, untuk melanjutkan acara kita. Baik. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ
nomor 427 ayat 3. Maaf, PKJ 182 ayat 1. Yang mana? Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 427 ayat 3, kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan. 1, 2, 3, ya. Kusuka menuturkan. Kita mulia. Setidak kurangi bertambah menuturkan sabdanya yang besar dan yang penuh percaya, supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memajukan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu, Bapa dalam surga, atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang kami rasakan, di mana kami memperoleh berkat-berkat Tuhan, sukacita, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Karena itu kami hendak memuji dan memasyurkan nama Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami bersyukur buat firman yang telah disampaikan oleh Bapak Korul kami, agar kami senantiasa boleh menerima pengutusan yang daripada Tuhan untuk boleh pergi memberitakan Injil keselamatan melalui perkataan, perbuatan, tindakan kami, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Bapak Korwil kami yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, terlebih kesehatan dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya, agar segala pelayanan yang dilaksanakan, terlebih di resort DIY Jateng ini, boleh membawa berkat, sukacita bagi jemaat, terlebih menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami bagi suami Inang Justin, yaitu Bapak Uli Tambunan, di mana saat ini bertugas sebagai Satgas COVID-19 di daerahnya. Tuhan lindungi di dalam pekerjaan yang dilakukan, beri keselamatan dan kesehatan, karena di dalam pekerjaannya sangat membahayakan ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memimpin dan melindunginya serta menjauhkan dari mara dan bahaya, terlebih dari virus COVID-19, sehingga Bapak Uli Tambunan tetap sehat dan tetap bersukacita dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga kami berdoa buat saudara kami Polmi Hodin Hutagalung, di mana pada hari Jumat nanti akan melaksanakan ujian terakhir
anestesi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang senantiasa mengabulkan apa yang dicita-citakan seturut dengan kehendak-Mu, supaya ia boleh berhasil, sehingga ia boleh bersuka cita karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, agar ia boleh berkarya juga melalui profesi yang ia pilih, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaannya. Kami yakin Tuhan mendengarkan permohonan kami, dan kiranya Tuhan kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam diri saudara kami, Polmi Hodin Hutagalung. Kami juga berdoa buat beberapa jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, keluarga Bapak Budi Asmoro dan Ibu Ponijo, keluarga Bapak Kenan Hutagalung yang isolasi mandiri di Yogyakarta, dan terlebih buat inang yang kami kasihi, Mama Kenan Boru Tampu Bolon, yang juga isolasi mandiri di Medan jauh dari keluarga. Kami berdoa kepada keluarga-keluarga ini ya Tuhan, agar Tuhan juga yang senantiasa menjamah keluarga Teti Purba dan juga Parumain dari Amang Penatua Aritonang. Bahasa Tuhan, Tuhan nyatakan, dan Tuhan menjamah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar tubuh mereka tetap kuat dan tetap sehat untuk melawan virus-virus yang ada di dalam tubuhnya, agar melalui kuasa-Mu mereka boleh pulih seperti sedia kala, boleh beraktivitas, dan boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami keletihan badan atau kurang sehat, bagi Mama Boy Boru Haryadjah dan juga Bapak Anton Sitompul, Ibu Penatua Lisa Suwandari, juga buat Inang Dona Boru Sirait dan juga Opung Gira Sidauruk, dan juga hamba-Mu bawakan Inang Pendeta. Tuhan, kami yakin dan percaya kepada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mendengarkan dan menyembuhkan. Obat-obatan juga yang dikonsumsi, berkati dan kuduskan, agar itu juga boleh membantu kesehatan, kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit. Biarlah mereka semua memperoleh kesembuhan secara total, secara sempurna daripada Tuhan, agar mereka boleh bekerja, boleh beraktivitas, dan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Gira Sidauruk yang akan pulang ke kampung halamannya, yaitu di Siantar pada hari Jumat nanti. Sertai dalam perjalanan mereka, jauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka boleh tiba di tempat yang mereka tujui dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di KPI Yogyakarta. Tetaplah Tuhan memberikan kesehatan, dan tetaplah Tuhan memberikan sukacita dan semangat. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera sirna dari muka bumi, agar kami boleh beraktivitas secara normal tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Karena kami yakin bahwa Tuhan yang berkuasa di bumi ini, Tuhan juga yang berkuasa menyirnakan pandemi COVID-19 ini dari muka bumi, sehingga kami tetap bersukacita dalam kehidupan kami, di dalam beraktivitas, terlebih di dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami dan memimpin kami dan memberkati kami, dan biarlah seruan yang kami panjatkan ini boleh terjadi atas kehendak Tuhan saja. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 182 ayat yang pertama. Baik, kita mengangkat kidung pujian dari PKJ 182 ayat 1. Kudus Kau mengabdikan pamrih. 1, 2, 3, ya. Kudus Kau mengabdikan pamrih, berkarya terus dengan hati teduh, meski dihina dan pandang gundukan. Kudus Kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Kudus Kau. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan terambil dari Esra, kitab Esra pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita menurut kemampuan kita, dan semoga berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu GKPI Yogyakarta ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan. Bernyanyi dulu. Oh ya, kita bernyanyi. Aku suka membagi buaya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang kanan. Mari kita sempurnakan seluruh rangkaian acara ibadah kita ini dengan bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tinggal tetapku layak, tinggal tetapku Tuhan telah setia. Salam, selamat malam. Selamat malam, Mama. Salam, selamat malam, Mama. Selamat malam, Mamang. Selamat malam, Mama. Mungkin bisa dihidupkan kameranya biar kita ambil fotonya. Selamat malam. Kameranya dihidupkan dulu. Amang Maniuruk. Oke. Saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Amang Inang. Selamat malam semua, shalom. Selamat malam Halo. semuanya, shalom. Memberkati. Sampai ketemu hari Minggu di live streaming. Berkati. Hari Minggu tetap Pak Korwin kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Keluar ke firman. Belum. Satu, dua, tiga. Gigi. Mungkin punya yang seperti Kenapa dong? Apa? Kenapa? Wah, Apa? kok ini presentasi abang hilang? Yang mana? Terakhir itu? Enggak, bukan lagu terakhir. Yang mana? Yang PKD 182 tadi. Nggak ada yang nggak hilang. Kok? Ya, ada tadi yang hilang, Bang. Hah? Oh, Oh, yang terakhir. Suka menuturkan. Enggak, lagu suka menuturkan tadi. Yang setelah khotbah. Hah? Setelah khotbah? Iya, Masa sih nggak ada hilang? nggak ada di sini soalnya. Yang hilang maksudnya gimana?